Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, ada kata orang bijak pernah berkata yaitu Bertrand Russell, hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Untuk itu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Taufik Hidayat, yang kedua ada Irsan Amulia, yang ketiga ada M. Tegar, yang keempat ada Nurfadila Sahara, yang kelima ada Sadika Takia, dan yang keenam saya, Wanda Andita Putri. Baik, selanjutnya kami akan melakukan analisis alih kode dan campur kode. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ada pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri atas teori dan hasil dari pembahasan tersebut. Dan yang ketiga adalah penutup, yaitu simpulan dan syarat. Untuk bagian pertama, yaitu latar belakang, akan dibacakan oleh Tegar. Kepada Tegar, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk latar belakang sendiri yaitu, pada umumnya masyarakat di Indonesia menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Peristiwa keragaman bahasa ini mengakibatkan adanya masyarakat bilingual atau multilingual, yaitu masyarakat yang menguasai 2 bahasa atau lebih, sehingga pada situasi tertentu mereka diharuskan memilih bahasa yang akan digunakan. Dampak dari adanya kedwibahasaan atau pada era society 5.0 ini, teknologi komunikasi dan informasi yang canggih memudahkan manusia berinteraksi secara tidak langsung dengan menggunakan media sosial. YouTube adalah media sosial yang digunakan untuk mengunggah, melihat, mengunduh dari berbagai video. Salah satu kanal YouTube yang membagikan kesehariannya adalah Gilang Sanji. Gilang memiliki kemampuan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini disebabkan Gilang merupakan lulusan dari LSPR atau London School of Public Relations yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajarannya. Akibatnya, dalam kesehariannya, termasuk membuat video YouTube, sering melakukan alih kode dan campur kode. Salah satu video yang diunggah di kanal YouTube Gilang Samiaji dan teridentifikasi mengandung peristiwa alih kode dan campur kode adalah video Emil bilang iya sama semua yang gue mau yang diunggah pada tanggal 24 Oktober 2022. Untuk tim penulisnya sendiri yaitu ada Ahmad Taufik Hidayat, Irsan Amulia, Muhammad Tegar, Nurfadila Sahara, Sadika Takia, dan Wanda Andita Putri. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Tegar. Selanjutnya adalah pembacaan dari rumusan masalah, tujuan, dan metode yang akan disampaikan oleh Sadika Takia. Kepada Sadika Takia, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan rumusan masalah, tujuan, dan metode. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan alih kode dan campur kode dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, ada berapa banyak penerapan atau data mengenai alih kode dan campur kode yang dilakukan penutur dan mitra tutur dalam video tersebut. Yang ketiga, bagaimana menjelaskan alih kode dan campur kode itu sendiri. Yang keempat, bagaimana mengetahui jenis alih kode dan campur kode yang digunakan. Yang kedua, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui penerapan alih kode dan campur kode dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui berapa banyak penerapan atau data mengenai alih kode dan campur kode yang dilakukan penutur dan mitra tutur di dalam video tersebut. Yang ketiga, menjelaskan mengenai alih kode dan campur kode itu sendiri. Yang keempat, mengetahui jenis alih kode dan campur kode yang digunakan. Yang ketiga yaitu metode. Metode dari masalah ini
yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini mampu mendeskripsikan mengenai campur kode dan alih kode yang sumber pada analisis ini terdapat pada video dari platform yang bernama YouTube. Dengan kanal YouTube bernama Gilang Samiaji, yang terdapat banyak sekali campur kode dan alih kode. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sadika Takia. Selanjutnya adalah pembacaan materi yaitu teori yang akan dibacakan oleh Taufik. Kepada Taufik, disilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Teori. Alih kode adalah peralihan suatu kode atau kode lainnya dengan tujuan agar penutur dengan mitra tuturnya membangun keakraban. Alih kode tersebut dapat berupa alih varian, alih ragam, alih gaya, dan alih register. HMS menggunakan beberapa faktor yang dalam suatu interaksi pembicaraan yang dapat mempengaruhi penetapan makna, yaitu siapa pembaca atau bagaimana pribadi pembicara, di mana atau kapan pembicaraan itu berlangsung. Pada modus yang digunakan, apa topik atau subtopik yang dibicarakan, apa fungsi dan tujuan pembicaraan, apa ragam bahasa dan tutur yang digunakan. Suwito. Pembagian alih kode menjadi dua, yaitu alih kode ekstern dan alih kode intern. Alih kode ekstern terjadi apabila alih kode di antara bahasa asli dengan bahasa asing, seperti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya. Sedangkan alih kode intern terjadi apabila alih kode terjadi antara bahasa-bahasa daerah ke dalam satu bahasa nasional, atau bahasa dialek dalam satu bahasa daerah, atau beberapa ragam dan gaya yang dapat dalam satu dialek. Campur kode yaitu di mana pada saat penutur mengungkapkan suatu menyelipkan bahasa daerah atau bahasa asing dalam pembicaraan bahasa Indonesia. Campur kode merupakan campur kode yang terjadi karena penyusutan unsur-unsur yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Sedangkan campur kode keluar adalah campur kode yang terjadi karena penyisipan unsur-unsur yang bersumber dari bahasa asing. Suwito menyebutkan penyebab terjadi campur kode yaitu identifikasi peranan, identifikasi ragam, keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. Baiklah, sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Taufik Hidayat. Selanjutnya adalah pembacaan dari hasil dan pembahasan yang diperoleh dari adanya alih kode dalam kanal YouTube Gilang Samiaji yang akan dibacakan oleh Nur Fadila Sahara. Kepada Saudari Nur Fadila Sahara, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil analisis alih kode pada channel YouTube Gilang Samiaji. Yang pertama, pada menit 0,01, hai guys, jadi hari ini gue mau bikin video. Pada data di atas, Gilang bertutur menggunakan bahasa Inggris, hai guys, kemudian Gilang beralih kode menggunakan bahasa Indonesia, jadi hari ini gue mau bikin video. Berdasarkan konteksnya, Gilang beralih kode saat dirinya berusaha menegaskan bahwa ia akan membuat video. Nah, yang kedua, yaitu, sorry Mil, we will going to Plaza Indonesia. Lo tahu kan harus bilang apa? Pada data di atas, Gilang bertutur menggunakan bahasa Inggris, sorry Mil, we will going to Plaza Indonesia. Kemudian Gilang beralih kode menggunakan bahasa Indonesia, yaitu, lo tahu kan harus bilang apa? Berdasar konteksnya, Gilang beralih kode saat dirinya berusaha menegaskan bahwa Emil harus menuruti permintaannya. Yang ketiga, yaitu pada menit 2:28, oh my god, today is gone a BT, the best day ever, cause I need. So I get Cimol. Cimol di mana? Pada data di atas, Gilang bertutur menggunakan bahasa Inggris,
yang kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia, dan berdasarkan konteksnya, Gilang beralih kode saat dirinya bertanya keberadaan yang menjual cimol. Yang keempat, pada menit 3:07. Aduh, ini rame banget, but of course I love it. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Aduh, ini rame banget. Kemudian Emil beralih kode menggunakan bahasa Inggris, yaitu but of course I love it. Berdasarkan konteksnya, Emil beralih kode menggunakan ketika dirinya menegaskan bahwa ia senang dengan keramaian. Yang kelima yaitu pada menit 4:50, apapun yang kita makan, dia yang bayar. Thank you, Emil. Pada data di atas, Gilang bertutur menggunakan bahasa Indonesia, apapun yang kita makan, dia yang bayar. Kemudian beralih kode menggunakan bahasa Inggris, thank you, Mil. Nah, di sana Gilang beralih kode menggunakan bahasa ketika dirinya berterima kasih kepada Emil. Yang keenam, pada menit ke-7, 25 detik, oh ya, cute. Lebih baik gue beli untuk nyokap gue dulu. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Inggris, oh ya, cute. Kemudian Emil beralih kode menggunakan bahasa Indonesia, lebih baik gue beliin buat nyokap gue dulu. Berdasarkan konteksnya, Emil beralih kode ketika ia menegaskan hal yang sebaiknya ia dahulukan. Yang ketujuh, pada menit 13:04, Mas, aku butuh banget Mas bilang ke aku have a nice day. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia, Mas, aku butuh banget Mas bilang. Kemudian Emil beralih kode menggunakan bahasa Inggris, yaitu have a nice day. Berdasarkan konteksnya, Emil beralih kode ketika ia meminta ucapan dari Mas yang ada di toko tersebut. Pada nomor 8, menit ke-18:52, sebenarnya gue nggak terlalu suka strawberry, to be honest. Pada data di atas, Gilang bertutur menggunakan bahasa Indonesia, sebenarnya gue nggak suka strawberry. Kemudian Gilang beralih kode menggunakan bahasa Inggris, to be honest. Berdasarkan konteksnya, Gilang beralih kode saat ia meyakinkan penonton bahwa ia berkata jujur. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfadila Sahara. Selanjutnya, analisis mengenai campur kode akan saya bacakan. Untuk analisis campur kode yang pertama, itu pada menit 0:25 yang mengatakan bahwa gue bakal ngasih challenge ke lo. Dalam tuturan di atas, Gilang menyisipkan unsur berupa nomina dalam bahasa Inggris, yaitu challenge, yang berarti tantangan dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode ini saat ia menjelaskan kegiatan yang akan dilakukannya bersama Emil. Yang kedua terjadi pada menit ke-0:41, yang kalimatnya seperti, oke, kita shake hands dulu biar ini jadi bukti. Nah, tuturan di atas, Gilang menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris, yaitu shake hands, yang berarti berjabat tangan dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode ini saat ia meminta persetujuan dari Emil. Yang ketiga, pada menit ke-1:33, kalimatnya kurang lebih seperti ini, bilang apa magic word-nya. Dalam tuturan di atas, Gilang menyisipkan unsur berupa nomina dalam bahasa Inggris, yaitu magic word, yang berarti kata ajaib dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode ini saat meminta Emil untuk menyetujui permintaannya. Yang keempat, pada menit ke-4 22, yaitu saus yang paling recommended apa? Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa nomina dalam bahasa Inggris, yaitu recommended, yang berarti paling rekomendasi dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode ini saat bertanya saus yang enak kepada penjual cilok tersebut. Kemudian data yang kelima pada menit ke-6:08, well sih, dalam tuturan di atas, Gilang menyisipkan adjektiva dalam bahasa Inggris, yaitu well, yang berarti baik dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode tersebut saat menyahut perkataan Emil yang mengajak makan ramen. Nah, yang keenam, pada menit ke-7
22, yaitu, Mil, gue boleh pesan 5 dessert ya. Dalam tuturan di atas, kameramen menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris yaitu dessert, yang berarti makanan penutup dalam bahasa Indonesia. Kameramen melakukan campur kode ketika menyampaikan permintaan kepada Emil. Nah, pada data yang ke-7, itu kayaknya dessertnya enak-enak deh. Pada menit ke-7 menit 51 detik. Dalam tuturan di atas, Gilang menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris yaitu dessert, makanan penutup dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode ketika memberikan kode kepada Emil agar dibelikan makanan tersebut. Nah, selanjutnya pada data ke-8, yaitu pada menit 8:15 detik, kan OTW sini gue kayak, wait, kayaknya gue agak bau gorong-gorong. Dalam ujaran di atas, Gilang menyisipkan kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu OTW, yang artinya dalam perjalanan, dan wait, yang artinya tunggu dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode tersebut saat mengingat kejadian sebelum ia berangkat bersama dengan Emil. Nah, selanjutnya di data nomor 9, pada menit ke-8:29 detik, gue tuh family backbone, yang artinya dalam tuturan di atas, Emil mengatakan bahwa menyisipkan kiasan dalam bahasa Inggris yaitu family backbone, yang berarti tulang punggung keluarga dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode tersebut saat menunjukkan bahwa ia memiliki tanggungan yang lain. Nah, selanjutnya pada data yang ke-10 itu yaitu pada menit ke-8:46 detik, gue butuh itu 1 sama refill ini. Oke. Nah, dalam tuturan di atas, Gilang menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris yaitu refill, yang berarti isi ulang dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode saat meminta Emil membelikan kemauannya itu. Selanjutnya pada data yang ke-11, yaitu sumpah demi apapun ya, gue melihat semua brand-brand ini kaki gue bergetar. Tahu nggak lo? Nah, itu terjadi pada menit ke-10 8 detik, yang dalam tuturan tersebut Emil menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris yaitu brand-brand, yang berarti merek-merek dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode tersebut ketika melihat produk dengan merek-merek ternama di pusat perbelanjaan. Selanjutnya pada data yang ke-12, pada menit ke-11:28 detik, ini hack dari gue, kalian harus berdiri kayak gini, ini enak banget. Dalam tuturan tersebut, Gilang menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris, yaitu hack, yang berarti tips rahasia dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode tersebut ketika menjelaskan tips rahasia kepada penonton. Selanjutnya pada data yang ke-13, di menit ke-11:52 detik, setidaknya gue dapat reward orange juice, ngerti nggak? Nah, ini dalam tuturan tersebut, Emil menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris, yaitu reward, yang berarti hadiah, dan orange juice, yang berarti jus jeruk dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode tersebut ketika memamerkan hadiah yang ia dapatkan dari toko parfum tersebut. Nah, selanjutnya di data yang ke-14 dari campur kode tersebut adalah di menit ke-13:45 detik, gue butuh skincare sekarang. Pada tuturan di atas, Gilang menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris, yaitu skincare atau perawatan kulit dalam bahasa Indonesianya. Gilang melakukan campur kode saat ia menyampaikan kebutuhannya. Selanjutnya, di data nomor ke-15 di campur kode ini, di menit ke-14:11 detik, karena gue butuh sunscreen sama eye cream. Nah, pada tuturan di atas, Gilang menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris yaitu sunscreen, yang berarti pelindung matahari, dan eye cream, yang berarti krim mata dalam bahasa Indonesianya. Gilang melakukan campur kode tersebut ketika menyampaikan kebutuhan yang harus dibelikan oleh Emil. Di data yang terakhir atau di ke-16 dari campur kode ini, tapi keywordnya apa? Nah, ini terjadi pada menit ke-15:16 detik ya. Dalam tuturan di atas, Gilang menyisipkan nomina dalam bahasa Inggris, yaitu keyword atau kata kunci dalam bahasa Indonesia. Gilang melakukan campur kode ketika menanyakan kata kunci kepada Emil. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil yang pembahasan ini serta simpulan dan saran kepada rekan saya yang bernama Irsan Amulia. Kepada saudara Irsan Amulia, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk hasil
dan pembahasan simpulan sasaran akan saya lanjutkan itu. Pertama, hasil pembahasan. Melalui data ujaran di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh latar belakang kemampuan multibahasa terhadap gaya seseorang dalam berkomunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena campur kode dan alih kode terjadi didasarkan oleh faktor pemilihan kata yang lebih sering digunakan. Ini menunjukkan banyak berbahasa Inggris yang digunakan dalam komunikasi dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia, termasuk apabila lawan tuturnya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kesimpulan, dalam penelitian video Gilang Samiaji ini ditemukan 8 data alih kode dan 15 data campur kode. Semua ujaran yang ditemukan dalam penelitian ini terbagi dalam berbagai wujud, seperti kata, frasa, dan klausa yang terjadi dalam peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Terjadinya campur kode dan alih kode dalam video YouTube Gilang Samiaji disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kata belakang penutur, lawan tutur, dan konteks percakapan. Saran, penelitian ini hanya berfokus pada fenomena bilingualisme, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan objek sebatas video YouTube. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam terkait fenomena alih kode dan campur kode dari perspektif masyarakat Indonesia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang multilingual, termasuk dengan penggunaan bahasa daerah. Sekian dari saya lanjutkan kemudian. Baik, terima kasih kepada Saudara Irsana Mulia. Nah, Ibu dan teman-teman semuanya, ini adalah daftar pustaka yang kami ambil ketika kami melakukan penelitian terhadap video dari Gilang Samiaji. Ini ada sekitar 7 artikel yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan artikel atau makalah analisis video dari Gilang Samiaji ini. Nah, dengan demikian, dengan berakhirnya penyampaian materi dari rekan-rekan saya tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami sebagai kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi dan hasil penelitian kami untuk tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liwisti. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami lakukan ini dan apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk para sahabat-sahabat bahasa yang menonton dimanapun berada. Untuk itu, sekian dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.